Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daripan. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 289205036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teori Ekonomi Mikro tentang perusahaan monopoli di Indonesia dengan Bapak dosen pengampu Bapak Supardi MM. Mengenai permasalahan ekonomi di Indonesia, khususnya perusahaan monopoli, dalam salah satu kasus yang ada di Indonesia mengenai permasalahan pasar monopoli. Salah satunya adalah KPPU, kasus ekspor benih lobster naik dalam penyidikan. Dilansir dari CNN Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menaikkan kasus monopoli ekspor benih lobster dari penelitian, kemudian sekarang berujung kepada penyelidikan. Peningkatan status ini karena KPPU menemukan setidaknya satu bukti terhadap praktik monopoli ekspor benur. Komisioner KPPU Guntur Saragin mengatakan hasil dari penelitian kasus monopoli ekspor benih lobster menunjukkan freight forwarder atau agent, pihak yang melakukan pengiriman menguasai pasar dan melakukan praktik perdagangan tidak sehat. Perdagangan yang tidak sehat yang dimaksud termasuk melakukan persekongkolan antara pelaku usaha dan perorangan dari kementerian atau lembaga terkait. Memutuskan berdasarkan hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran trade freight forwarding logistik benih-benih lobster naik menjadi tahap penyelidikan, ujar Guntur pada media briefing yang dilakukan secara daring pada hari Selasa 12 Agustus 2020. Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan tahap awal temuan menunjukkan pelanggaran melibatkan 3 pihak atau terlapor. Pertama, PT Aero Citra Cargo atau ACK, lalu dilanjutkan dengan Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas yang berasal dari Kementerian KKP dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster di Indonesia selaku seorang pelobi. Ketiganya diduga melanggar pasal nomor 17 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik dan persaingan usaha secara tidak sehat. Dalam pasal 17 tentang monopoli berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan pengusahaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha secara tidak sehat. Sedangkan dalam pasal 24 menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa yang ditaruhkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Guntur menyebutkan tak tertutup kemungkinan temuan akan mengarah ke pihak yang lain yang terlibat meskipun ekspor benih lobster telah dihentikan, namun penyelidikan akan terus berjalan. Dari hasil penelitian juga memberikan arahan kepada tim penegak hukum untuk melanjutkan kembali dalam hal di luar freight forwarding terkait dengan pelanggaran persaingan tidak sehat. Jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja. Namun bentuk pasar yang hanya satu saja, produk jasanya banyak dibutuhkan atau digunakan dan banyak sekali orang kompetitor di produk yang sama. Lalu bagaimanakah langkah atau solusi mengenai permasalahan ini? Kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk mengatasi anti monopoli di antaranya, poin pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang selalu berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti kompetitif dengan mendirikannya perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. Dan yang terakhir, adanya penggunaan pajak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dalam penyelesaian kasus permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor pangan dalam benih ikan lobster. Saya dari Ipan, mahasiswa Pancasila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.